Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan Ustazah Tiwi di pembelajaran daring hari Sabtu tanggal 9 Januari tahun 2021. Sebelum kita mulai pembelajaran daring hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghimni rusydi wa aghidhni min syarri nafsi. Alhamdulillah, tadi kita awali pembelajaran dari hari ini dengan membaca doa. Semoga dalam pembelajaran nanti anak-anak diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum pembelajaran daring, saya mau tanya, ya, anak-anak sudah salat duha belum? Iya, yang belum sholat duha silakan sholat duha dulu. Yang sudah memberi kabar tadi sudah sholat duha, alhamdulillah sudah sholat duha ya. Selalu istiqomah, selalu menjaga sholat duhanya, dan jangan lupa juga menjaga sholat fardunya, sholat 5 waktunya ya, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Semua harus dipenuhi, harus dilengkapi ya. Oke, untuk pembelajaran daring hari ini anak-anak belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 6 ya. Kita sudah berdoa. Nah, di pembelajaran 6 ini pertama, ayo anak-anak mengamati. Nah, di sini ada Siti dan Dayu. Siti dan Dayu berteman sejak kecil. Mereka selalu tolong-menolong. Jika Siti kesulitan, Dayu siap membantu. Jika Dayu perlu bantuan, Siti langsung menolong. Sikap tolong-menolong adalah sikap yang baik. Perilaku tersebut sesuai dengan Pancasila. Nah, anak-anak pasti pernah ya saling tolong-menolong dengan temannya. Misalnya temannya jatuh, anak-anak menolongnya untuk bisa berdiri. Atau misalnya lagi temannya membawa buku sangat berat, anak-anak menolongnya dengan membawakan bukunya ya. Nah, sikap tolong-menolong ini merupakan sikap yang baik, sikap yang terpuji, sikap yang patut dicontoh. Dan sikap tolong-menolong ini merupakan salah satu sikap yang mencerminkan sila yang ada di Pancasila. Apa itu silanya bunyinya? Ya, sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya.
Jadi sikap tolong-menolong ini merupakan pencerminan sila kedua Pancasila yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke. Nah, di sini Ustazah tanya nih anak-anak, manakah simbol sila kedua Pancasila? Coba tebak. Di sini ada gambar bintang, gambar rantai, pohon beringin, kepala banteng atau padi dan kapas. Kira-kira mana simbol yang kedua? Simbol sila kedua Pancasila? Jawabannya adalah, iya betul, jawabannya adalah rantai. Ya, diingat-ingat ya. Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai. Nah, di sini ada rantai jawabannya. Oke, tadi di rantai ada beberapa mata rantai ya, menunjukkan banyaknya mata rantai. Dan sekarang tadi kita sudah belajar sila kedua, pencerminan sila kedua Pancasila. Sekarang saatnya kita belajar banyaknya benda dan lambang bilangan. Lambang bilangan itu apa, Ustazah? Lambang bilangan itu merupakan tulisan bilangannya ya. Jadi merupakan tulisannya. Bilangan itu tulisannya bagaimana sih? Nah, itu lambang bilangan. Edo, Udin, dan Beni senang bermain bersama. Mereka sering bermain kelereng. Mereka punya banyak kelereng. Mereka ingin menghitung banyaknya. Kelereng itu dikelompokkan. Kemudian mereka menghitung bersama-sama. Nah, di sini yuk kita bermain berhitung. Iya, di sini ada kelerengnya Edo, Udin, dan Beni. Seperti kemarin ya, anak-anak sudah belajar mengelompokkan benda. Nah, supaya lebih mudah menghitung benda-benda yang jumlahnya terlalu banyak, maka langkah yang pertama kita mengelompokkan kelereng itu menjadi 10 kelereng, 10 kelereng, dan 10 kelereng. Nah, di sini sudah dikelompokkan kelereng-kelereng tersebut menjadi 10, 10, 10 ya. Jadi ada 10 ditambah 10 ditambah 10, 30 ya. Lalu sisanya di situ ada 3 kelereng. Berarti 30 tambah 3 jumlahnya iya 33. Betul. Nah, di sini ayo kita lakukan hal yang sama seperti Udin dan teman-temannya. Anak-anak menghitung ya. Berapa jumlahnya di sini? Iya, yang pertama kita kelompokkan kelereng-kelereng ini menjadi 10 kelereng. Di sini ada 10 kelereng, 10 kelereng, 10 kelereng, dan sisanya 1. Berarti 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 1. Jadi hasilnya 31. Lalu yang di bawahnya, di sini ada dikelompokkan menjadi 10 kelereng ditambah 10 kelereng ditambah 10 kelereng dan ditambah 3. Berarti jumlahnya berapa? Iya, 33.
3. Betul. Lalu ada lagi 3 di sini dikelompokkan dulu menjadi 10 kelereng. Ada 10 kelereng, 10 kelereng, 10 kelereng. Lalu ada berapa sisanya? Iya, 7 kelereng. Jadi 10 kelereng ditambah 10, ditambah 10, ditambah 7 hasilnya berapa? Iya, betul. Hasilnya adalah 37. Lalu selanjutnya di sini dikelompokkan lagi menjadi 10 dulu. Pertama ada 10 kelereng ditambah 10 kelereng ditambah 10 kelereng. Lalu ditambah berapa? Terakhirnya iya 9 kelereng. Jadi hasilnya berapa? 39. Nah, sekarang anak-anak pasangkan banyak benda dan lambang bilangannya, tulisan angkanya. Nah, di sini sudah ada contohnya. Yang pertama, contohnya nomor 2 ya. Di situ ada 10 kelereng, 10 kelereng, 10 kelereng dan sisanya di situ ada 5, berarti 35. Nah, nomor 1 kira-kira berapa? Ada 10, 10, 10, terus ditambah 2. Jadinya berapa? Iya, 32. Lalu yang nomor 3. Di sini dikelompokkan dulu 10 kelereng ditambah 10 kelereng ditambah 10 kelereng ditambah berapa? 8. Iya, berarti 10 tambah 10 ditambah 10 ditambah 8. Hasilnya 38. Iya, betul. Yang terakhir, di sini ada 10 kelereng ditambah 10 kelereng ditambah 10 kelereng dan ditambah 10 kelereng. Semuanya hasilnya berapa? Iya, betul. Hasilnya adalah 40. Betul. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Di sini Udin mengajak Edo bersepeda. Tujuannya adalah lapangan bola. Tapi Edo terlihat bingung. Nah, mereka lalu bercakap-cakap ya. Udin berkata, "Edo, tampak bingung." Edo menjawab, "Rantai sepedaku putus." Udin berkata kepada Edo, "Kalau begitu, ayo naik sepedaku." Edo menjawab, "Betulkah Udin? Tapi lapangan agak jauh." Udin menjawab, "Tidak masalah Edo, kita kan harus saling membantu." Lalu Edo menjawab lagi, "Kamu baik sekali Udin, aku senang punya teman sepertimu." Nah, anak-anak bisa dilihat ya percakapan di sini. Di sini Edo dibantu oleh Udin ya, karena rantai sepedanya putus. Jadi Udin menawarkan untuk sama-sama menaiki sepeda Udin ya. Ya, Udin menawarkan bantuan kepada Edo untuk menaiki sepeda bersama-sama menuju lapangan ya. Dan di sini sikap Udin termasuk sikap yang terpuji.
yang patut dicontoh, yang anak-anak bisa contoh. Kenapa? Karena Udin membantu Edo, ya. Nah, di sini ada beberapa contoh-contoh yang lain. Contoh sikap-sikap atau perilaku yang mencerminkan sila kedua Pancasila. Nah, di sini ada apa saja? Yang pertama, saling tolong menolong atau saling bantu membantu. Itu termasuk contoh sikap mencerminkan sila yang kedua. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman. Nah, anak-anak kalau berteman dengan temannya di sekolah ataupun di rumah tidak boleh membeda-bedakan, ya. Semuanya sama, ya, baik laki-laki maupun perempuan itu sama, cuman beda jenis kelaminnya, tetapi semuanya harus berteman, tidak boleh membeda-bedakan, ya. Ada misalnya ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang badannya tinggi, badannya pendek. Semuanya itu merupakan teman-teman anak-anak. Semuanya harus menjadi teman anak-anak. Anak-anak tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh memilih-memilih teman, ya. Semuanya sama. Yang ketiga, teman yang sedang sakit. Nah, ini merupakan cerminan sila yang kedua. Misalnya teman anak-anak ada yang sakit, ya, sakit demam, tidak berangkat ke sekolah, lalu anak-anak menjenguknya. Nah, berarti anak-anak sudah memberikan contoh cerminan sila yang kedua. Yang keempat, menghormati bapak dan ibu guru. Nah, di sini juga, ya, karena bapak dan ibu guru, ustadz ustadzah sudah mengajari anak-anak, begitupun anak-anak juga harus menghormati bapak dan ibu guru, ya. Nah, ini termasuk salah satu beberapa contoh sikap atau perilaku yang mencerminkan sila yang kedua. Nah, untuk tugasnya, ya, di sini tugasnya anak-anak menuliskan contoh perilaku sila kedua Pancasila. Karena sudah diberi 4 contoh, anak-anak tinggal melanjutkan 3 contohnya lagi, ya. Mencari 3 contoh perilaku yang mencerminkan sila kedua Pancasila. Oke, boleh ditulis atau boleh dengan voice note, boleh. Nanti dikirim ke ustadzah. Seperti itu, ya. Nah, mungkin cukup sekian dari ustadzah. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Selalu jaga kesehatan, makan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Sebelum kita akhiri, kita membaca doa penutup majelis dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.